Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rizka Maharani Mulyadi dengan NIM 2020143494. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai dasar, filsafat, dan metode pendidikan kepramukaan. Pembahasannya meliputi prinsip kesukarelaan, prinsip kode kehormatan Tri Satya Dasa Dharma, prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani jasmani, lalu yang terakhir AD dan ART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang pertama, prinsip kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan sikap, perilaku, atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan-tekanan dan yang dilandaskan pada sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, ada sifat ketulusan hati, tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak, pengabdian, dan yang terakhir, tanggung jawab. Tujuan prinsip kesukarelaan adalah agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap peserta didik, sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang tulus hati, tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Lalu selanjutnya mengenai prinsip kode kehormatan atau Tri Satya Dasa Dharma. Kode kehormatan adalah suatu norma atau aturan yang menjadi ukuran kesadaran mengenai akhlak budi pekerti yang tersimpan dalam hati seseorang yang menyadari harga dirinya. Kode kehormatan pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Kode kehormatan bagi pramuka disesuaikan dengan golongan usia, perkembangan rohani, dan jasmani peserta didik. Mengenai prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan jasmani dan rohani. Dalam kegiatan pramuka dibagi menjadi beberapa kelompok umur. Yang pertama yaitu kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Lalu kelompok itu lagi dibagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok umur 7 sampai 10 tahun, kelompok 11 sampai 15 tahun, kelompok 16 sampai 20 tahun, lalu kelompok 21 sampai 25 tahun. Di Indonesia, sistem penyesuaian dilakukan dengan membagi tingkatan pendidikan siaga, siswa sekolah dasar, pramuka penggalang siswa sekolah dasar, pramuka penegak siswa sekolah menengah atas, dan pramuka pandega yaitu mahasiswa serta mahasiswi. Lalu yang terakhir mengenai ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional yang melandasi suatu organisasi, mencerminkan aspirasi, visi dan misi Gerakan Pramuka Indonesia, pengikat persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka dalam prinsip, idealisme, tingkah laku, baik organisatoris, sosial maupun budaya. Seluruh dan landasan gerak organisasi Gerakan Pramuka dalam mencapai tujuannya. Landasan manajemen dan pemberdayaan sumber daya Gerakan Pramuka. Lalu, fungsi ADART ini sendiri yaitu merupakan landasan kerja dan landasan gerak Gerakan Pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Baiklah, itu saja sekian pembahasan saya mengenai dasar filsafat dan metode pendidikan kepramukaan. Mengenai prinsip kesukarelaan, pengertian kesukarelaan tersebut, lalu sifat-sifat yang melandasi kesukarelaan, dan tujuan mengapa harus ada prinsip kesukarelaan ini. Lalu selanjutnya mengenai prinsip kode kehormatan, yang merupakan tolak ukur atau menjadi standar akhlak budi pekerti yang tersimpan di dalam setiap pelaku kepramukaan.
Lalu, prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan jasmani dan rohani yang sudah dibagi menjadi beberapa tingkatan yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir yaitu ADART yang menjadi landasan atau menjadi ketentuan bagi menjalankan sebuah organisasi. Lalu sudah saya sebutkan lagi fungsi dari ADART tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai filsafat, mengenai dasar metode pendidikan kepramukaan. Saya akhiri presentasi saya pada kali ini dengan mengucapkan terima kasih. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Semoga ilmu ini berkenan untuk saudara-saudara sekalian. Terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.